Lihat, sekarang akan hujan. Sial, apa kamu menembak? Oh, Sial, Gelombang ledakan akan segera sampai ke kita. Sebuah rudal nuklir Rusia meledak di Rusia. Itu bukan salah ketik, itu benar-benar terjadi lagi. Bagi semua orang yang suka tertawa, Rusia adalah hadiah yang terus memberi kejutan. Ini benar-benar adalah militer terkuat kedua di Rusia. Dan itulah sebabnya bahkan misil-misilnya pun tidak meninggalkan lokasi peluncuran. Sekarang, seolah belum cukup memalukan, Putin ingin uji coba ini jadi unjuk kekuatan. Dia ingin Barat tahu Rusia adalah kekuatan nuklir. Dan itulah sebabnya semua orang, setiap negara harus berhenti mendukung Ukraina atau mengambil risiko Armageddon nuklir. Ini adalah sinyalnya kepada dunia, kepada Barat dan NATO bahwa Rusia tidak takut menggunakan senjata nuklirnya. Sayangnya, rudal itu tidak pernah bekerja sama dengan rencana Putin. Gambar dan video yang muncul setelah kejadian ini benar-benar lucu. Mari kita mulai dari awal. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar Orushnik Brureshnik. Saya tidak tahu berapa banyak sniks yang dimiliki Putin sebenarnya, tapi dia suka menyebutnya sebagai rudal nuklirnya, artinya mereka bisa membawa hulu ledak nuklir jika dia mau. Sekarang, setiap Putin umumkan rudal baru tahun ini, ada alasan dia tak menampilkan uji aslinya. Sebagai gantinya, media Rusia membuat animasi seperti yang Anda lihat di layar. Ini terlihat seperti langsung diambil dari Nickelodeon. Tapi alasan dibalik ini adalah karena terakhir kali Putin mencoba menunjukkan rudal asli yang seharusnya menjadi rudal nuklir Rusia yang tak terkalahkan, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Itu terjadi September 2024. Presiden Biden bersiap memberi Ukraina rudal Army Tactical Missile System dan Storm Shadow untuk menyerang titik vital Rusia, pangkalan militer dan pembangkit listrik Rusia. Dalam situasi seperti ini, Putin melakukan hal yang biasa ia lakukan. Ancaman nuklir Rusia yang sudah biasa. Itulah mengapa rencananya membuat banyak pernyataan tentang Armageddon nuklir dan memamerkan rudal baru Rusia dalam uji coba penerbangan. Untuk ini, Putin memutuskan menggunakan roket strategis 28 Sarmat atau yang lebih dikenal dengan nama Satan II. Catatan singkat untuk Vladimir Kecil. Jika dia menonton dan tak ingin dunia menganggapnya jahat, mungkin dia perlu memilih nama yang lebih baik untuk misil-misilnya. Tapi bagaimanapun, saya ingin menunjukkan satu hal. Satan II bukan misil era Soviet. Dan Rusia telah menyatakannya secara terbuka beberapa kali. Rusia ingin semua orang percaya bahwa ini bukan senjata lama. Faktanya, ini adalah senjata baru Rusia yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 2018. Dan uji terbang pertama berlangsung pada bulan April 2022 tepat setelah invasi dimulai. Alasan saya membagikan semua ini adalah karena saya yakin semua orang tahu bahwa senjata-senjata Soviet sudah mulai rusak di garis depan. Tapi ini adalah rudal baru yang Rusia banggakan dan mereka mengklaim bahwa ini adalah pencapaian besar bagi industri pertahanan Rusia. Dan seperti yang akan kalian lihat sebentar lagi, ini sebenarnya bukanlah pencapaian besar sama sekali. Sekarang, seperti yang bisa kalian lihat dari cuitan di layar kalian. Pada September 2024, Rusia mempersiapkan uji coba rudal balistik roket strategis 28 Sarmat, namun gagal bahkan sebelum dimulai. Rudal itu meledak di darat saat pengisian bahan bakar, menghancurkan silo dan sebagian besar lokasi peluncuran. Di sini Anda bisa melihat citra satelit dari silo tersebut, dan kita bisa dengan jelas melihat bahwa memang ada sesuatu yang benar-benar hancur. Di sini Anda bisa melihat gambar sebelum dan sesudah dari satelit di lokasi peluncuran. Ledakan terlihat jelas di sana. Kami memakai citra satelit karena Rusia tak pernah mengakui kegagalan ini. Tapi mereka sempat membanggakan uji coba rudal sebelum ini terjadi, dan kemudian kami melihat ini terjadi. Kita bisa simpulkan sendiri. Tebak apa? Putin kembali. Kali ini dia berjanji telah memperbaiki semua masalah di rudalnya. Karena itu, untuk uji coba penerbangan baru, dia melakukannya langsung di depan kamera agar tidak dicurigai menyembunyikan sesuatu. Saksikan peluncuran barunya. Sial.
Ya, sial. Apa? Ayo. Ayo. Sial, kukira itu akan jatuh. Ya, itu memang alami. Ya, itu sedang jatuh. Ya sudah, persetan. Baiklah. Persetan. Ya, sialan. Belum aku sedang merekam. Apa? Itu mobil itu perlindungan berjalan. Ya, itu tidak berjalan sesuai rencana. Tapi jangan khawatir, kita sebenarnya punya reaksi langsung dari ilmuwan Rusia yang merancang semua ini. Ingat, ini siaran langsung, silakan lihat. Sekarang, saya bisa mendengar banyak dari kalian tertawa. Dan saya pikir itu karena kalian tidak memahami proses ilmiah. Jadi, biar saya pakai topi Neil deGrasse Tyson saya dan jelaskan semuanya. Sebenarnya, ini hal positif bagi industri Rusia. Pikirkanlah. Terakhir kali Rusia menguji rudal ini adalah pada tahun 2024 dan saat itu rudalnya meledak di silo penyimpanan saat bahan bakar sedang dimuat. Namun kali ini, setahun kemudian, rudal benar-benar terbang dan menempuh jarak sekitar 200 meter atau 350 kaki. Dalam sains, itu disebut kemajuan. Jadi, daripada menertawakan, lebih baik kita beri tepuk tangan. Ngomong-ngomong, leluconnya abaikan dulu. Ini tampaknya masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Kalau kamu perhatikan ledakan itu dengan saksama, kamu akan melihat semacam awan ungu yang terbentuk tepat setelah itu terjadi. Dan itu bukanlah kabar baik. Menurut para ilmuwan nuklir sungguhan, yang tentu saja saya bukan salah satunya, warna itu hanya muncul pada rudal yang menggunakan bahan bakar beracun. Bahan bakar ini adalah kombinasi dari berbagai bahan kimia yang jelas-jelas tidak baik untuk manusia dan umumnya dikenal sebagai heptil. Bahan bakar ini bisa mematikan di udara terbuka jika konsentrasinya tinggi. Sekarang, bagian yang menarik di sini adalah bahwa mereka dulu menggunakan bahan bakar ini pada rudal era Soviet. Jadi, tampaknya meskipun Rusia mengklaim bahwa ini adalah rudal baru, bahan bakar yang mereka gunakan masih yang lama. Tak pernah baik jika bahan bakar dijuluki beracun. Namun menurut pejabat Rusia, hal ini bukan masalah. Semua ini tidak berbahaya dan itulah sebabnya mereka tidak akan mengevakuasi siapapun di daerah tersebut. Namun, pejabat Kremlin yang sama juga tidak benar-benar mengevakuasi cukup banyak orang tepat waktu ketika Chernobyl terjadi. Ngomong-ngomong, kalian tahu pembangkit listrik Chernobyl dulu bernama pembangkit listrik Vladimir Lenin saat pertama dibangun? Namun mereka merasa ada yang salah karena konstruksinya sangat buruk hingga namanya diganti. Mereka mau lindungi nama Lenin, tapi tidak terpikir melindungi pembangkit listriknya. Ini menunjukkan bagaimana politik bekerja. Tapi bagaimanapun juga, kembali ke topik utama, sepertinya Putin masih melihat Rusia sebagai negara adidaya, kalau boleh saya bilang begitu. Dan itulah kenapa dia mengajukan tawaran yang menarik kepada Amerika Serikat. Seperti yang dilaporkan oleh Wall Street Journal, Rusia telah mengusulkan misi bersama ke Mars dengan Amerika Serikat dan SpaceX dalam pertemuan atau negosiasi mereka dengan Steve Witkoff. Masalahnya, tampaknya Rusia tidak bisa pergi ke luar angkasa. Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa? Izinkan saya tunjukkan. 2 hari lalu, Rusia kehilangan akses ke luar angkasa. Kecelakaan di Baikonur membuat Rusia kehilangan kemampuan meluncurkan manusia ke luar angkasa untuk pertama kali dalam 60 tahun. Saat peluncuran Soyuz MS-28, menara layanan runtuh di landasan peluncuran. Ini adalah satu-satunya lokasi dari mana misi berawak ke Stasiun Luar Angkasa Internasional dapat diluncurkan. Rekaman siaran memperlihatkan struktur itu runtuh seketika. Menurut Insider, menara tersebut tercabut oleh semburan knalpot dari mesin tahap pertama roket. Astronot selamat, namun bagian bawah, kompleks peluncuran rusak parah dan butuh perbaikan lama. Analis menyebut peluncuran Soyuz dan Progress kini ditunda tanpa batas waktu. Ahli antariksa menyatakan, mulai hari ini Rusia tak lagi bisa mengirim manusia ke luar angkasa.
memulihkan landasan peluncuran bisa memakan waktu hingga 2 tahun. Namun, saya ingin memperjelas bahwa jadwal Rusia tampaknya berbeda dengan Amerika. Karena menurut Putin, operasi militer khusus 3 hari itu masih berlangsung. Menurut saya, hari di Rusia lebih panjang dari di Amerika, jadi 2 tahun di sana terasa lebih lama dari 2 tahun sebenarnya. Saya yakin nanti Kremlin akan merilis tabel konversi agar kita bisa mengikuti. Salah satu masalah membuat video seperti ini adalah menampilkan banyak serangan drone, meski tanpa korban manusia atau tentara Rusia. YouTube sering mendemonetisasi atau membatasi video kami. Dalam seminggu terakhir, 4 video perang kami didemonetisasi. YouTube menyatakan serangan drone atau rekaman garis depan tidak ramah pengiklan, sehingga video seperti itu dibatasi. Inilah realitas peperangan modern, perang yang dihadapi dan dihadapi rakyat Ukraina. Kami yakin penting meliput semua ini, karena itu kami luncurkan platform kami Basics Insider. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri, hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Situs ini didanai bukan oleh iklan, melainkan dukungan Anda. Jadi, jika Anda adalah seseorang yang tertarik dengan liputan seperti ini dan ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di businessbasicsinsider.com. Anda juga bisa mengklik tautan di deskripsi atau memindai kode QR yang ada di layar Anda. Dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Anda juga mendukung liputan dan channel kami. Terima kasih banyak. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.